Tuhan senantiasa ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipujian. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kalau kita sebagai anak raja, kita percaya kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau roh Tuhan berkuasa atas hidupmu, kita juga diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis. Haleluya. Ku diberi kuasa. Di bawah kakiku.
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Barangkali ada. Yang pasti kita nanti menunggu kesaksian dari Bapak Ibu Gembala ini selama perjalanan di Israel. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak dapat menjauh dari Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau senantiasa dekat dengan kehidupan kami. Bahkan Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kematian hati kami. Terima kasih buat kebangkitan. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Kayakkah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat. Kau dekat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan.
Pada siang hari ini kami merasakan zaman kuasa-Mu yang begitu dahsyat di dalam hati jiwa kami itu. Ada kekuatan yang baru.
pembaruan roh dari hari ke hari. Kiranya roh-Mu takkan undur dari kami Tuhan. Kami sujud tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Sebagai manusia yang berdosa di hadapan Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penebus dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk mengakui dosa kami di hadapan Engkau. Karena Engkau melihat segala sesuatu yang tersembunyi di dalam setiap isi hati dan batin kami. Terima kasih Bapa, kami dihiburkan, dikuatkan dengan melalui pujian penyembahan kami. Karena Engkau bertahta di atas segala pujian kami. Kiranya persembahan pujian kami menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, jiwa pikiran kami. Untuk mau sungguh-sungguh fokus kepada firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kebenaran, kebenaran-Mu sendiri dan kekuatan dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini kami yang hadir, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kuasa Allah dan kuasa darah-Mu Tuhan, itulah yang memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu dengan roh hikmat kuasa daripada Roh Kudus. Pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ada haleluya? Haleluya. Ya, senang sekali saya berjumpa pada pagi hari ini dengan Bapak Ibu. Kami sampai dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Jam 9 malam mungkin atau lebih, hampir jam 10 kami sampai di rumah kami. Puji Tuhan dengan keadaan luar biasa diberkati oleh Tuhan. Ini semua karena Tuhan Yesus. Hari ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua buka di dalam kebenaran firman Tuhan, Roma 1 ayat yang ke-16. Kita buka dulu Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Saya berikan tema kehebatan firman Tuhan. Kehebatan firman Tuhan. Roma 1 ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama, puji nama Tuhan, silakan duduk. Kalau kita lihat ayat di sini, di dalam terjemahan lain, sebelum saya mau menjelaskan ini, saya mau kasih tahu cara untuk mempelajari firman Tuhan. Ketika saya berkata terjemahan lain, bukan berarti terjemahan Alkitab yang kita baca ini salah. Jangan berpikir seperti itu. Karena Bapak Ibu, dalam menerjemahkan Alkitab itu sangat sulit dan nggak bisa apple to apple. Contohnya begini, Indonesia satu kata. Dalam bahasa Yunani ini bisa 10 kata. Untuk menerjemahkan 10 menjadi 1 itu sulit. Jadi banyak sekali terjemahan Indonesia artinya ini, artinya ini. Satu simpel aja, kasih. Indonesia cuma mengenal kasih. Tapi dalam bahasa aslinya ada berapa macam? 4. Filio, storge, agape, sama apa lagi? Ada satu lagi. Itu ada 4. Jadi ketika saya bilang terjemahan lain,
berarti kita akan mengerti secara utuh kebenaran firman Tuhan. Dan LAI sudah sangat cukup bagus dalam menerjemahkan. Tetapi dengar, di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu sambil membandingkan ya di situ. Saya bacakan. Sebab aku tidak malu akan Injil. Kalau di sini dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tetapi ini saya suka di sini. Sebab aku tidak malu akan Injil. Kenapa Paulus menyebut aku tidak malu? Coba pikirkan. Waktu kecil, waktu SD, saya sendirian. Kristen sendirian di SD itu, di sekolah. Berbahagialah anak-anak yang sekolahnya di swasta, yang punya teman banyak, mungkin tidak akan mengalami ini. Ada di sini yang satu sekolah cuman sendiri orang Kristen, angkat tangan. Oh, ya. Bagaimana perasaannya? Mengerti maksud saya? Semua yang tahu akan hal ini malu. Menjadi berbeda dari sedemikian banyak orang. Belum lagi dihina, mulai dari fisik, mulai dari Tuhan kita. Kalau mereka menghina saya sebagai orang Kristen, menghina Tuhan saya, sakit rasanya. Bahkan ada teman saya, itu mereka enjoy. Tapi dalam hati saya itu sudah marah. Hampir saya ingat waktu SD. Ini kan meja SD masih seperti begini. Setiap istirahat, hampir selalu mereka itu kerubungin saya. Untuk apa? Tanya jawab. Dan saya selalu naik di meja, karena saya harus posisi saya lebih tinggi dan mereka duduk di bawah. Tanya jawab. Mulai fisik, sunat, mulai salib, Tuhanmu salib katokan, tahu katokan celana dalaman apa enggak. Pokoknya banyak hal yang mereka bicarakan. Kalau tidak kuat, saya mempunyai rasa malu. Bapak Ibu, saya mau tegaskan satu hal. Jangan pernah malu menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah malu kalau Tuhan kita itu adalah manusia 100%. Jangan pernah malu kalau kita dihina. Tuhan kita itu ternyata tidak bisa apa-apa. Hanya manusia biasa. Jangan pernah malu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah malu untuk lahir di kandang yang hina. Saya mau konfirmasi satu hal. Saya tanya sama guide-nya. Pak, Yesus itu lahir di mana? Di kandang atau di garasi? Dia jawab sama aja. Udah gak ada beda. Yang jelas itu menjadi satu kesatuan. Itu bisa diisi binatang-binatang, tapi juga itu bisa sewaktu-waktu diisi domba. Karena itu bertingkat, di atas buat manusia, di bawah itu buat binatang. Kalau di sini basement, di atas buat tinggal manusia, di bawah untuk garasi. Malu Bapak Ibu, Yesus Tuhan kita lahir di kandang yang hina. Yesus tidak malu. Dia lahir di kandang yang hina. Kemarin saya lihat bagus. Tetapi saya memejamkan mata, saya bisa melihat dan membayangkan. Itu gua. Itu tempatnya bukan tempat spesial. Dan undangan pertama kali bukan kepada raja, bukan kepada pejabat-pejabat, tetapi undangan khusus yang pertama adalah kepada gembala. Karena orang Majus itu datang kira-kira 2 tahun kemudian. Memang bintang itu sudah muncul di Babel itu. Diperkirakan di daerah Babel. Tahu kenapa Babel? Karena ingat Bapak Ibu Daniel
Nah, Daniel itu diperkirakan suka menulis, dan tulisan Daniel itu banyak sekali nubuatan yang itu dibaca oleh raja-raja di Babel sana, dan berapa ratus tahun kemudian itu juga yang dibaca oleh orang Majus menjadi nubuatan, dan ketika ada bintang spesial Yesus itu muncul, baru mereka mulai berjalan, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Makanya tidak heran ketika mereka sampai kepada Yesus, umur Yesus kira-kira 2 tahun. Jadi sangat berbeda yang kita sering lihat di Natal-Natal. Waktu Yesus lahir, datang gembala, kemudian datang orang, ternyata jaraknya 2 tahunan. Pulang pergi 4 tahun. Kemarin di total kita dari sana ke sini 4 jam tambah 8 jam tambah 2 jam. Belum transitnya berapa 16, itu pun udah lama banget. Sangat lama dan melelahkan untuk punggung. Tetapi menjadi sukacita ketika kita melihat orang Majus untuk menghampiri Yesus membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Kita lihat gembala-gembala itu, saya tanya, Pak, gembala-gembala ini mereka adalah orang yang kelas bawah. Artinya Yesus lahir di kandang, tentu undangannya juga yang mau datang adalah orang-orang yang tidak jauh-jauh dari kandang, yaitu gembala-gembala. Dan ini bisa diartikan, siapakah gembala-gembala? Gembala-gembala itu bisa diartikan juga sebagai hamba-hamba Tuhan yang akan mengembalakan domba-domba. Lihat, di sini sudah jelas dikatakan, sebab aku tidak malu akan Injil. Yesus lahir di kandang, besar juga dihina. Sama saudara-saudaranya, bahkan Yesus dikatakan orang gila. Siapa termasuknya? Termasuk penulis surat Yudas. Itu, ada kan? Sebelum Wahyu ini ada surat Yudas. Terus sebelum surat Yudas ada lagi, sebentar saya lihat dulu. Ada lagi Yakobus. Ya, Yakobus dan Yudas yang penulis, ini kalau nggak salah ya, Yakobus. Penulis kitab di dalam perjanjian baru, itu mereka berkata ketika Yesus itu berbicara dan menjurus kepada mengaku dia Mesias, mereka saudara-saudara Yesus berkata, Yesus gila. Bahkan Yesus pun mati di Golgota, diarak dengan cara yang paling hina. Dari lahir sampai mati, itu Yesus dihinakan. Mungkin kita berkata, loh kenapa Yesus begitu? Kenapa Yesus tidak jadi raja? Yesus dihinakan karena untuk saya dan Bapak Ibu. Yesus itu tidak malu menjadi hina, ada ayatnya, ia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu. Sangat keterlaluan kalau ada orang Kristen malu mengaku Yesus adalah Tuhannya. Apalagi sampai menjual nama Yesus demi jabatan. Kenapa jabatan saya nggak naik-naik? Kenapa ekonomi saya nggak naik-naik? Kenapa di keluarga dikucilkan? Dia jual Yesus untuk naik. Tetapi saya yakin, saya percaya, GPDI kasih, jemaat-jemaat di tempat ini, tidak malu mengaku Yesus adalah Tuhan kita semua. Katakan amin. Saya bacakan lagi. Sebab aku tidak malu akan Injil. Karena Injil
adalah kuasa. Di sini dikatakan apa? Dalam bahasa aslinya, dunamis. Ingat kata dunamis, ingat. Coba Bapak Ibu ada satu orang yang bacakan Kisah Rasul 2 ayat 4. Saya tiba-tiba ingat ini. Bisa dibuka. Kalau enggak ditampilin di layar, kita baca bersama-sama. Semoga benar. Kisah Rasul 1 ayat 4 kalau nggak salah. Maaf. 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, karena ini tidak dimasukkan, tiba-tiba saya ingat. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima, bahasa aslinya sama, dunamis. Dunamis itu seperti digambarkan kayak dinamit, bahan peledak. Dia akan menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Boom, itu negatifnya. Tetapi positifnya adalah, arti positifnya, dia akan mengubah, dia akan menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia akan menjadikan sesuatu batu yang tidak berarti akan mengalahkan Goliat. Dia akan menjadi sebenarnya suara aja, suara tot, begitu ya. Suara sangkakala, tetapi ketika dunamis ini masuk di dalam suara tersebut, maka tembok Yeriko akan dirubuhkan. Artinya apa? Di sini dikatakan, aku tidak malu akan Injil karena Injil adalah kuasa. Kalau Injil atau firman Tuhan yang kita baca, masuk kuasa Tuhan. Dunamis ini. Maka setiap perkataan kita akan meledak bagaikan dinamit. Mempunyai power, mempunyai kuasa yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kemudian saya lanjutkan. Sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kuasa atau dunamis. Kuasa Allah untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Di sini saya mau tegaskan, Injil atau firman Tuhan yang kita baca, dia akan menjadi dunamis, dia akan mempunyai power, kekuatan tanpa batas. Ingat, bukan untuk semua orang. Tetapi jelas di sini dikatakan, coba kembali lagi, Roma 1 ayat 16, oleh siapa? Syaratnya, bagi setiap orang yang katakan saya percaya. Katakan saya percaya. Ini yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang sakit, Bapak Ibu sedang lemah, Bapak Ibu sedang dalam masalah dalam keluarga, jangan merepet, jangan bertengkar dengan pasangan Bapak Ibu, maka yang mendatangkan adalah dinamit atau bom panci, alias itu sesuatu yang negatif. Meledaklah keluarga Bapak Ibu, maka bisa terjadi perceraian. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan tepat. Tetapi ketika kita sedang menghadapi masalah, kita pakai kuasa Allah. Maka masalah Bapak Ibu, saya yakin dia akan runtuh, dia akan meledak. Karena kuasa firman Tuhan itu tidak terbatas. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Mari kita semua buka di dalam Matius 4. Mulai ayat 1 dulu. Matius 4 ayat 1. Di sana dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si mencoba itu. Itu siapa? Iblis.
Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ini iblis yang dihadapi Yesus dengan iblis atau setan yang dihadapi kita, itu beda. Level sudah beda. Level sudah beda. Ingat, ada yang kerasukan orang di kuburan, kerasukan satu legion. Satu legion itu 6.000 setan. Masuk kepada 2.000 babi. Jadi 6.000 dibagi 2.000, berarti satu babi masuk berapa setan? Hah? 3 ya? Nah itu beda levelnya dengan ini. Ini yang disebut juga sebagai ular tua dan diindikasi inilah yang menggoda Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh ketika ini saya digoda oleh, itu levelnya sudah beda. Karena Tuhan memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, amin. Kalau ini yang datang kepada kita, belum tentu kita sanggup. Kalau iman kita belum kuat. Tapi saya kasih tips. Kalau Bapak Ibu punya satu alat ini, maka Bapak Ibu bisa melawan dedenggot iblis ini, yang ketuanya pun. Karena kita dengan Yesus mempunyai kuasa yang sama, katakan amin. Terus, dan setelah 40 ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Cuman situ dulu. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, lihat, jatuhkanlah dirimu. Jadi iblis selalu mengutip ayat, iblis selalu mengutip ayat firman Tuhan. Tapi ayat 7, Bapak Ibu baca, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Kemudian ayat 9, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, nyala iblis sebab ada tertulis. Hasilnya 11 iblis meninggalkan Yesus. Ada berapa kata ada tertulis? 3. Iblis selalu mencoba dengan firman. Kalau kita melawannya tidak dengan firman, maka kita akan kalah. Kalau kita melawannya malah bikin gegeran dengan istri, atau saling menyalahkan sama seperti Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Ketika masalah datang saling menyalahkan, hancur. Tetapi ingat Bapak Ibu akan mengalahkan segala bentuk pencobaan masalah seberat apapun. Yesus ini sangat berat loh Bapak Ibu. Saya mau cerita sebentar. Waktu saya, ternyata ini dekat dengan Jericho. Ya, anak-anak tolong diam. Ini dekat dengan Jericho dan kondisi di sana, Yesus itu puasakan 40 hari, tidak makan, tidak minum. Kondisi waktu kita ke Israel kemarin, itu lagi udah lewat musim dingin. Udah sebenarnya enak, musim semi, enak tapi panas. Panas tapi dingin, dingin tapi panas, panas tapi dingin. Gimana ya, bisa 9, bisa 10 derajat. Dan dijelaskan di situ, kalau itu jatuhnya musim panas, Indonesia kalah. 40, bisa mungkin sampai 50, 44. Itu panasnya nyengat. Makanya, saya pernah ingat ada satu ayat tentang jubah. Kalau kamu punya 2 jubah, kasihlah jubah. Jubah itu bukan jas yang seperti saya pakai. Dia seperti kain begitu aja. Itu sangat penting. Kalau lagi panas, menyengat, orang itu nggak pingsan. Tapi kalau lagi dingin itu sampai pakai sarung tangan,
itu akan melindungi kita dari dingin. Bisa bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengalami pencobaan yang dahsyat selama 40 hari apa? Tidak makan, tidak minum. Siapa di sini udah coba 3 hari? Ada yang coba 3 hari tidak makan karena diputus? Enggak ada ya? Paling mentok berapa hari Bapak Ibu tidak makan minum? 2. Gimana rasanya? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 7 hari, 10 hari, 20 hari. Saya masih berkata, wah ini luar biasa. Bukan di AC, bukan di ruangan. Mungkin kalau Yesus ada di ruangan ini, saya masih jauh lebih masuk akal, lebih mudah. Meskipun susah. Ini dia berada di outdoor, di luar alam terbuka. Yang kalau malam dinginnya setengah mati, kalau siang panasnya luar biasa. Dan Yesus masuk celah-celah bukit. Dia berpuasa, dia berdoa. Dan setelah hari yang ke-40, iblis tawarin apa? Makan. Kalau Bapak Ibu lapar, ditawarin makan, tepat enggak? Di padang gurun, Bapak Ibu dikasih pilihan. Mau air atau mau emas? 1 truk, ayo. Pilih mana? Air. Betul ya? Karena kita tidak butuh emas di padang gurun. Lihat, Yesus ditawari. Ada tertulis. Kenapa iblis tidak menyediakan rotinya itu? Karena dia tahu. Kalau dia menyediakan roti pasti nggak dimakan. Tetapi iblis mencoba Yesus dengan apa? Dengan egonya. Manusia itu suka kalau ditantang. Bisa nggak lo? Ayo bisa nggak lo? Cemen, gitu aja nggak bisa. Ayo. Ya kan? Lihat, seorang pria, apalagi seorang pria itu sangat tertantang kalau dikasih tantangan. Bisa nggak kamu begini? Bisa nggak kamu begini? Oh, langsung bisa. Nah, Yesus ditantang oleh iblis. Ditantangnya dengan sesuatu yang sangat remeh. Sangat bisa. Ingat, saya yakin Yesus bisa mengubah batu menjadi roti. Itu sangat mudah. Karena mujizat pertama, Yesus bisa mengubah air menjadi air anggur. Sangat mudah. Saya mau kasih tahu. Ternyata, Turget saya bilang, waktu Yesus mengubah air menjadi air anggur, itu bukan hanya 1 mujizat, tetapi 2 mujizat. Saya berkata, oh iya? Kok bisa? Pertama, air menjadi anggur, itu mujizat. Tetapi, kepala pegawai itu berkata, kenapa engkau menyediakan anggur yang paling baik? Bukankah anggur yang paling baik itu disediakan di awal? Kenapa disediakan di paling belakang? Ternyata menurut mereka anggur yang paling baik itu adalah yang umurnya ini nggak bisa. Nggak bisa kita buat anggur langsung baik. Nggak bisa. Harus menunggu bertahun-tahun dan diindikasi yang diminum oleh orang-orang itu anggur berumur 50 tahun. Jadi kalau Yesus orang mau bikin anggur secara cepat bisa. Langsung minum bisa. Tapi kalau untuk anggur yang paling baik, maaf, tunggu 50 tahun lagi. Lah kawinannya sekarang. Masa tunggu 50 tahun baru kawinan lagi? Nggak bisa. 2 mujizat. Yang tadinya harus menunggu 50 tahun, tetapi itu terjadi hari itu juga. Ingat, sangat mudah. Dan hari ini, yang di atas apa? Yaitu buat anak-anak ya, nanti anak-anak jangan minum, karena begitu minum, nanti pulang goyang-goyang. Ya jangan diminum, jangan menantang. Kalau saya bilang jangan, berarti jangan, itu yang terbaik. Ya, jadi nanti mungkin yang membawa perjamuan, dilihat anak-anak ada disediakan tersendiri. Kalau untuk Bapak Ibu ini baru yang 15 tahun. Ya 15 tahun. Ya saya sedikit. Ya inilah mungkin
di gereja-gereja tua zaman dulu berkata bahwa perjamuan itu anak-anak tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh karena tidak layak. Tetapi tidak layak karena dia belum bertobat, belum lahir baru. Bukan seperti itu, belum dibaptis apalagi. Karena saya lihat yang sudah besar-besar juga banyak yang belum dibaptis, boleh. Tapi ternyata setelah saya pelajari, oh itu. Ternyata mereka rata-rata pakai anggur orang tua. Nah makanya kalau orang tua ya nggak boleh. Kasihan anak-anak kalau minum, pulang seger, datang seger, pulang mabok, goyang-goyang nantinya. Ya seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke dalam Alkitab. Kedua, Yesus diserang lagi. Ada pula tertulis, ini loncat ya, karena memang waktu itu, di zaman itu bait Allah memang masih ada dan bumbungannya sangat tinggi. Iblis berkata, jatuhkanlah dirimu. Tuh. Tapi Yesus menjawab apa? Ada tertulis. Dan ketiga, Iblis berkata, kalau kamu mau harta semuanya aku berikan kepadamu. Tapi Yesus berkata, ada tertulis. Ada kuasa di dalam ada tertulis. Bapak Ibu, ini yang saya akan berikan. Rahasia besar. Ada tertulis. Apa maksud dari ada tertulis itu? Jadi Alkitab yang kita baca ini bukan hanya untuk keselamatan jiwa. Alkitab ini juga kalau dibaca oleh orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, bahkan dia tidak punya agama, dia baca tapi dia tidak percaya Yesus, dia juga akan diberkati. Saya mau bilang, ini bukan untuk orang Kristen. Siapa saja yang membaca ini, hidupnya akan diberkati. Betul. Bukan untuk orang Kristen, mohon maaf. Sayang kalau orang Kristen dia tidak pernah membaca buku sakti ini. Yang kita pegang setiap hari ini. Ini buku luar biasa sakti. Orang yang tidak percaya Tuhan pun baca firman Tuhan ini, dia akan diberkati. Tahu kenapa? Karena ini bukan buku agama. Tetapi ini, saya mau sebut, ini adalah hukum alam semesta. Ini hukum surga dan dunia. Yang tertulis di sini pasti akan terjadi. Siapapun yang melakukannya. Satu iota pun, satu titik pun tidak terjadi. Semua yang ditulis pasti akan terjadi. Mungkin Bapak Ibu masih belum mengerti. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Ini adalah hukum alam semesta. Indonesia itu, saya ilustrasikan, Indonesia punya hukum apa? Apa saja? KUHP. Kalau Bapak Ibu melanggar lampu merah ada hukumnya, tidak punya SIM ada hukumnya, mencuri ada hukumnya, membunuh ada hukumnya, semua Bapak Ibu tidak bayar pajak apa, semua itu ada hukumnya. Ketika Bapak Ibu itu melanggar, Bapak Ibu kena hukum. Kebalikan, saya mau jelasin dulu, sebelum kita lanjut kita harus baca ayat ini dulu, Wahyu 12 ayat 10. Ayo secara cepat. Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Di sini dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kuasanya, dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwah saudara-saudara kita. Ada kata pendakwah. Siapakah pendakwah ini? Ini iblis. Iblis itu sukanya mendakwa. Ingat Bapak Ibu sekarang harus sama persepsi. Kita sedang berada di ruang pengadilan. Hakimnya Allah, pengacaranya Yesus, yang menjadi terdakwanya kita. Iblis sebagai
Sebagai apa? Sebagai apa kalau di pengadilan? Pendakwa. Ya, pendakwa. Biasanya pendakwa itu jaksa ya. Jaksa penuntut. Nah, betul ya. Dia menuntut kita menggunakan apa? Alkitab. Tuhan, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Tuhan itu adil. Tuhan tidak akan berkompromi sedikit pun kepada kita. Tidak akan. Mohon maaf, Allah tidak membela umatnya, tetapi Allah membela apa yang sudah tertulis di sini. Yesus pun harus tunduk kepada firman Tuhan. Bahkan Allah pun, semua sorga pun, semua makhluk hidup yang ada di sorga, meskipun itu iblis, Lucifer adalah malaikat yang paling dia sangat sukai, itu tidak bisa melawan firman-Nya. Power alam semesta. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak tahu firman Tuhan, celaka. Karena apa? Si pendakwa ini akan meneror hidup kita. Kamu tidak layak, kamu ini begini, ini. Ketika kita melakukan apapun, dakwaan ini terus masuk dalam pikiran kita, dalam hidup kita, maka kita akan mati. Satu-satunya cara supaya kita menang, dunamis. Alkitab yang kita baca ini dunamis. Kita akan bisa membela diri kita sendiri. Dan kita berkata, ada tertulis. Iblis paling takut dengan yang namanya ada tertulis. Kenapa? Karena sah di mata hukum alam semesta. Termasuk iblis pun harus tunduk dengan Alkitab yang kita pegang ini. Pohon-pohon, gunung-gunung pun harus tunduk kepada Alkitab yang kita pegang ini. Luar biasa. Hukum alam semesta sangat sakti. Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu lihat, kok dia nggak percaya dia diberkati Tuhan. Kenapa ini percaya? Karena firman Tuhan itu banyak, kunci berkat itu banyak di sini. Kunci berkat adalah memberi. Memberi. Tidak perlu menjadi Kristen supaya engkau diberkati. Ketika aplikasi di dalam sini kita baca, kita mau terapkan. Ini kalau untuk menjadi kaya loh ya, untuk menjadi kaya. Tidak perlu. Tapi kalau untuk selamat, engkau harus percaya Yesus. Itu ini saya lagi mau ngomong contohnya. Makanya saya mau bilang, sangat disayangkan kalau orang Kristen tidak membaca ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Ketika pendakwa itu datang, kita berkata ada tertulis. Ketika kita mengucapkan firman, dunamis ini keluar. Dan dia pergi. Sama seperti waktu dia mencobai Tuhan Yesus, dia pergi. Ingat, iblis itu tidak bisa hancur. Iblis itu tidak bisa seperti manusia mati. Pus, lenyap. Enggak. Dia adalah makhluk abadi. Yang kita bisa lakukan adalah mengusir iblis. Pus, hilang. Mengusir iblis. Karena ada saatnya iblis akan dihukum oleh Allah. Dikurung itu pun selama-lamanya. Artinya iblis makhluk abadi. Makanya firman Tuhan menyediakan neraka, alat itu tempat di mana dia dikurung selama-lamanya. Celakanya, saya dan Bapak Ibu adalah makhluk abadi. Celaka. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata, upah maut adalah
upah dosa adalah maut. Seharusnya saya dan Bapak Ibu kalau mati sudah tahulah jurusannya sama-sama dengan iblis. Masuk ke dalam neraka. Tetapi karena ada tertulis, kita bisa diselamatkan. Saya dan Bapak Ibu bisa diselamatkan karena ada hukum, ada tertulis. Di mana Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Tadi dikatakan apa? Ada tuh. Dikatakan di Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Kuncinya percaya. Alkitab menjadi buku sakti kalau kita percaya. Bapak Ibu menjadi tidak celaka bersama-sama dengan iblis kalau Bapak Ibu percaya. Jangan malu menjadi pengikut Yesus. Hari ini saya menyatakan saya bangga menjadi pengikut Yesus. Tahu Bapak Ibu, di sana itu, apalagi ketika saya masuk Masjid Al-Aqsa, daerah sana, itu orang-orang mereka merasa diri mereka eksklusif. Kita semua itu seperti kelas nomor 10 mungkin. Pernah saya masuk di tempat kuburnya Raja Daud, itu orang Yahudi langsung ini, itu matanya, level bawah. Saya bisa membayangkan ketika ada orang Kristen di zaman itu yang percaya Yesus, itu akan minder. Yesus ya. Kayak level dipermalukan. Yesus mati, mati telanjang, Hari ini saya bangga. Karena satu-satunya Tuhan yang mau mati. Buat saya hanya Yesus. Tuhan yang lain hanya minta, hanya kejam. Tetapi Yesus itu mengorbankan nyawanya untuk saya dan Bapak Ibu. Dan Yesus cuma minta satu, Bapak Ibu. Bacalah apa yang tertulis. Bapak Ibu ketika baca Alkitab, ngerti tidak ngerti, itu akan menjadi kekuatan. Iblis itu paling gak suka kalau kita baca Alkitab. Makanya kalau kita baca Alkitab, seringkali kita ngantuk karena iblis tahu. Jadi kalau kita baca Alkitab itu mereka satu gerombolan, satu legion, tiup. Tiup apa ya? Baru ayat pertama, percakapan dengan perempuan Samaria. Kalau nonton sinetron 2 jam, 3 jam, kuat. Begitu mau baca Alkitab, itu seperti atmosfer dingin, enak. Makanya sebelum baca Alkitab, kita berdoa, Tuhan Yesus, saya mau membaca dunamis. Bapak Ibu betul, saya minta tolong. Kalau Bapak Ibu tidak bisa baca banyak-banyak, minimal bacalah 1 pasal atau 1 perikop setiap hari. Amsal itu wajib Bapak Ibu. Amsal wajib. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 10. Baca Amsal 10. Dan saya kasih tips 1. Jangan tutup Alkitab Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belum makan 1 pun ayat. 1 pun kata. Belum makan. Kalau belum keluar, kita makan, kita kunyah, jadi rema, jangan tutup. Baca lagi. Lebih baik baca 1 ayat tapi dimakan, daripada baca 10 pasal, lupa semua. Serius. 1 ayat, jadi kalau ketika kita rutin baca Alkitab, kita harus ada
diem di satu ayat. Dan kita lihat, sampai dia keluar. Kemudian kita makan. Dia keluar, kita makan. Kalau Bapak Ibu hanya baca banyak pasal, 10 pasal tapi nggak dimakan, sama seperti masakan nasi padang, kita cuma lihat. Hirup baunya, tapi tetap lapar karena nggak ada yang dimakan. Saya paling kangen makanan Indonesia. Pergumulannya itu cuma satu setiap hari. Tuhan, supaya bisa makan. Karena makanan di sana tidak sama dengan lidah saya dan Bapak Ibu. Pergumulannya cuma satu. Tetapi saya dan rombongan tetap mengucap syukur. Saya seringkali mengutip ketika makanan kan, sebab ada tertulis manusia hidup bukan dari nasi padang saja. Gitu. Itu saja. Aneh bin ajaib. Pokoknya kita lihat, ya sampai mohon maaf, buang gasnya aja baunya udah beda. Biasa bau rendang, ini bau kebab, beda sekali. Dan saya bersyukur ketika saya di sana, saya mengatakan, karena sebelum ke sana ada banyak info yang salah dalam diri saya. Ngapain ke sana, tempatnya tidak tepat, itu tidak enak, yang penting Yesus ada di mana saja, ini apa. Semuanya hal-hal negatif itu ternyata berbeda yang saya dapatkan, saya dengan istri, juga rombongan. Bahkan kalau disurvei 90% orang yang ke sana mau datang lagi ke sana. Saya sempat tanya sama ibu, ada satu keluarga yang sudah sering banget, udah 9 kali. Kenapa? Setiap ke sana, bayangin Bapak Ibu, ini orang udah 9 kali, begitu masuk Yerusalem, dia kayak baru pertama kali. Dia langsung angkat tangan, dia sembah. Itu saya tanya, Pak, kenapa? Gak tahu seperti kampung halaman, dia rasa rindu. Memang Bapak Ibu, Tuhan ada di mana saja, betul. Di tempat ini saya juga merasakan, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ketika kita tahu di mana tempat Yesus berpijak. Ada suasana yang gak bisa saya jelasin. Dan saya mau kesaksian dari awal, dari Gunung Sinai sampai di Yerusalem, dimanapun. Ini saya tidak pernah doakan untuk saya sendiri, bahkan saya lupa, saya baru ingat kenapa saya nggak doa buat saya sampai ngomong sama Papa rohani saya, Om, saya kok lupa, saya doa buat diri sendiri Om, yang anak-anak aja lupa, bukan berarti yang saya selalu doakan itu dompet merah, saya doakan buat Bapak Ibu, selalu saya doakan Bapak Ibu, di Gunung Sinai. Ketika saya dengan istri ke sana, ketika sampai di puncak, yang saya doakan Bapak Ibu, Tuhan berkati. Saya baca semua tulisan Bapak Ibu, Tuhan berkati yang tidak menulis, semuanya saya doakan. Tetapi saya mau katakan, menjadi sia-sia, kalau Bapak Ibu enggak baca Alkitab, the power of God, kekuatan Allah ini di sini. Hukum alam semesta iblis bisa diinjak kalau Bapak Ibu punya kekuatan hukum. Doa saya itu tidak akan berarti apa-apa. Doa yang saya panjatkan kepada Tuhan itu seperti ada pengacara yang datang. Tapi kita tidak mau terbuka, kita tidak mau connect. Menjadi sia-sia. Sekali lagi Bapak Ibu, khotbah saya yang pertama datang di tempat ini. Saya minta tolong. Terlepas dari berkat jasmani, uang, kekayaan. Terlepas dari segala macam. Saya minta tolong Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak diganggu sama iblis. Baca. Kalaupun Bapak Ibu baca, jangan berhenti baca sebelum ada sesuatu yang keluar
Bapak Ibu telan. Itu menjadi kekuatan di hari itu, sepanjang hari. Itu akan menjadi tameng. Dan iblis paling tidak suka orang yang baca Alkitab. Ada tertulis. Di depan Bapak Ibu ada anggur dan tubuh Yesus. Ada tertulis. Semuanya yang kita baca, yang Bapak Ibu dengar, yang Bapak Ibu lihat, semuanya ada tertulis. Bapak Ibu, jangan kalah sama tetangga kita, saudara kita. Yang mereka ketika pegang Alkitab selalu dibersihin, selalu dicium. Saya waktu ke sana, saya tutup dengan kesaksian. Saya lihat Kristen Ortodoks di Koptik dimanapun, mereka tuh sangat hormat. Mereka kalau datang sampai dicium, pokoknya udah gak ada beda sama Muslim Bapak Ibu. Tidak ada beda. Mereka datang, mereka cium, itu karena penghormatan. Terlepas dari orang yang berkata itu penyembahan berhala, tetapi saya lihat dari sisi lain, penghormatan. Mereka sangat menghormati orang-orang kudus, rasul-rasul. Mereka sangat menghormati Tuhan. Oleh karena itu, semakin kita baca, saya yakin pola pikir kita semakin akan diubahkan. Biarlah anak-anak berlari, tetapi main-main. Tetapi saya yakin ketika Bapak Ibu semakin menyelami firman Tuhan, masuk di tempat ini, Bapak Ibu sangat-sangat menjadi orang yang menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan ketika masuk ruangan tertentu, gereja tertentu, tidak boleh ada suara ribut, hening. Semua di situ berdoa. Saya lihat cara mereka berdoa. Itu saya merasakan, Tuhan ampuni. Kalau jemaat-jemaat GPD kasih, banyak masih yang harus belajar untuk hormat dalam setiap tata cara ibadah. Mari saya ajak Bapak Ibu. Bukan berarti kita harus menjadi Kristen Ortodoks seperti di sana. Tuhan memberikan kepada setiap gereja kelebihan dan kekurangan. Tetapi mari kita belajar yang baik. Kita mau terapkan. Kita hormati Tuhan. Kita mau menghargai Tuhan. Dan kita mau menghadirkan Tuhan ada di tempat ini. Mari kita masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Kemanakah aku dapat pergi? Singer maju ke depan. Saya mau pada siang hari ini kita berubah. Kalau Tuhan sudah memberikan 24 jam untuk kita bekerja, tidur, main, melakukan aktivitas apapun, sempatkan dirimu. Beri waktu barang 10 menit untuk membaca Alkitab. Akan sangat malang dan rugi kalau engkau tidak baca kekuatan yang dahsyat. Engkau bukan orang Kristen kalau engkau tidak mencintai Tuhan, tulisan Tuhan. Berdosa engkau. Jangan engkau menuntut, Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Tuhan mau katakan, semuanya ada di situ nak, semuanya sudah ada di sini. Kamu baca saja dan kamu imani, maka dia akan bergerak dinamis. Tanpa engkau meminta pun Tuhan akan beri. Karena engkau sudah baca. Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan mengajar. Kepada siapa?
kepada orang-orang yang sudah membaca, ada tertulis, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci kau sahabat. Jangan katakan Tuhan sahabat kita kalau engkau tidak pernah membaca. Kau dekat. Bahas seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia Dan berharga. Dan berharga. Katakan sungguh besar. sungguh besar Pengorbanan. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh besar, Sungguh mulia. Sungguh indah. indah Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Sungguh indah. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan, saya rindu dan mengajak Bapak Ibu, masuklah ke zaman 2000 tahun yang lalu. Lihat Yesus. Waktu Yesus dikhianati oleh Yudas, dia diseret. Dia dicambuk. Dia ditelanjangi, dipermalukan. Lihat dia disalib, dipaku. Tapi ketika terakhir kata, dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat. Saya mau mata rohanimu semua terbuka di tempat ini. Lihat pengorbanan Yesus. Kalabaseku. Nyanyikan pujian ini sambil kita melihat pengagungan. Sungguh indah pengorbananmu Bagiku terlalu dalam. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Lihat besar. waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yang kau pikirkan Sangat sedih Yesus. tentangku, Tak terselami kasihnya. terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Saya mau jemaat saja. Musik pelan. Sungguh besar. Semuanya kita nyanyikan pujian ini. Bagiku Terlalu dalam. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah. Sungguh besar. Sungguh indah.
terselami. Sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Untuk dimengerti. Terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ini anak-anak. Pengorbananmu bagiku. Ada yang belum dapat bisa mengangkat tangan. Jos. Untuk dimengerti. Anak-anak. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tidak terselami kasih Yesus.
Katakan sungguh besar. Sungguh besar Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Mari kita semua bangkit berdiri. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh Lepas. indah. Bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Mic nggak usah dipakai. Sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami. Haleluya, 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 angkat tinggi-tinggi rotimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat tinggi-tinggi cawanmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau, Kau Allah, Allah yang kagum akan Engkau. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari kita mengangkat tangan. Jemaat-jemaat saja. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum katakan ku kagum. Nanti Ibu Gembala dalam doa. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami mengagumi kasih Tuhan buat kami. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami merasakan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Biarlah Tuhan, Engkau selalu ada dalam kami. Dan kami selalu hidup di dalam Engkau. Setiap orang yang melihat kami berkata, Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, hari makin hari, kami makin menyenangkan hati Tuhan. Memberkati setiap kami yang telah menerima perjamuan kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah dibangkitkan kembali roh kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar setiap persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.